teman-teman semua foto lover, jumpa lagi dengan saya Roy Rafael dengan One Kelas Fotografi. Hari ini kita belajar mengenai tutorial tentang cara olah digital. Bagaimana kita mengolah foto dari kamera low entry, kamera dengan lensa kit, sehingga bisa seperti kamera yang berkualitas dan lensanya seperti lensa prime. Jangan kemana-mana, tetap di One Kelas setelah yang satu ini. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik teman-teman, kita akan lihat fotonya. Oke, di sini ada dua foto. Oke, foto yang sebelah kiri ini adalah foto behind the scene cara saya memotretnya. Saya menggunakan dua lampu ya. Dengan di sini di sebelah kanan ini lampunya dengan satu octabox, kemudian saya pakai lampu satu lagi di belakang ini. Jadi saya foto seperti ini file aslinya, kemudian saya akan edit file yang ini. Oke, ini adalah lens, kita menggunakan data exif-nya Canon 1200D, data yang lama ya, tahun 2017. ISO-nya 400 dengan aperture 4,5 ya, focal length 18. Mari kita buat, saksikan caranya bagaimana kita cara mengolah. Saya menggunakan Photoshop CS 2020. Kita akan buka fotonya ya. Ini adalah filenya. Hal pertama yang saya lihat adalah situasi dari foto ini, apakah ada yang perlu dibenahi. Oke, misalkan saya benahi yang ini ya. Perhatikan dulu awal. Ini saya akan benahi jadi semua clear. Oke, kita benahi dulu. Yes, satu-satu ya, sabar. Karena itu butuh kesabaran. Udah clear, terus kemudian kita cek lagi apa yang perlu dibenahi lagi dalam foto ini. Jika sudah, oke, kita akan kerjakan editannya foto ini. Kita akan membuat foto ini sebagus kamera prime atau lensa prime ya, yang lensa seri merah gitu. Kita akan buat bagaimana caranya. Oke, langkah awal yang saya lakukan adalah Ctrl J, copy dulu nih filenya, selalu saya copy supaya file aslinya tidak tertiban. Terus kemudian saya lihat, oh wajahnya model bagus lah ya, nggak perlu banyak retouch. Saya cuman nge-retouch ini aja nih, ada jerawat dikit ya. Jadi saya pakai ini namanya spot healing brush. Saya akan gini, cek, udah satu langkah doang. Sudah, ini lagi saya lihat ya, ini bagus ya. Jika sudah, saya akan copy lagi gambarnya. Oke, saya akan kerjakan langkah awal. Saya kerjakan karena ini filenya JPEG, saya akan pilih dengan filter ya. Filter kita kerja di raw filter. Kita lihat selanjutnya dengan prosesnya ya. Yes, saya akan rubah color balance-nya, temperaturnya apa mau seperti ini. Teman-teman rasa aja ya temperaturnya bagaimana gitu. Kalau saya naikin dikit aja biar agak warm dikit ya. Terus highlightnya saya kurangin. Yes, shadownya saya naikin sedikit supaya nggak terlalu gelap ya bagian di sini modelnya. Oke, di bagian pipis ini karena lampunya satu lampu, kita nggak pakai modifier lagi reflektor di samping kiri ya. Tapi ini sudah cukup karena kita pakai octabox ya. Kita edit lagi white, blacknya kita naikin dikit karena saya nggak mau terlalu gelap. Vibrasinya naikin. Oke, ini untuk menyeimbangkan kontras dan ini aja nih di database ini kita kerjain. Ini enaknya kalau kita pakai Photoshop tahun 2020 atau terbaru, kita bisa ngerjain di raw edit ya. Di Photoshop yang lain juga bisa, tapi versi CC ya, Photoshop CC itu yang dari awal bisa mengerjain JPEG, kita ngerjain raw. Tapi memang lebih beda hasilnya kalau kita dari file raw. Tapi ini sangat membantu sekali bagi para fotografer. Kemudian kita pakai adjustment brush. Oke, kita akan terangin di sini.
Ini karena lampu dari sebelah kanan ya, kita akan terang-terangin karena ini powernya langsung gelap. Nanti kita akan di sini nih, di exposure kita naikin sedikit. Yes, kalau ini dia akan gelap, jadi ada dimensi di situ ya. Oke, terus kita akan bikin baru lagi. Yes, di sini saya tambahin terang sedikit aja. Yes, ini saya kurangi sedikit. Yes. Oke, jadi ada dua yang tambahin. Terus kemudian saya koreksi lagi bagian-bagian yang perlu. Misalkan saya brush lagi yang di sini nih, karena ini tidak terkena cahaya ya, ceritanya gitu nih. Ini nggak terkena cahaya, saya akan gelapin exposure-nya. Yes. Ini sedikit ya, saya sapu sedikit karena ini kurang cahaya di sini. Ya, jadi fotonya agak nyepot ya, dimensi ya. Terus kemudian saya bikin lagi yang baru, add new di sini. Di sini ada lampu ya, lampu dari belakang backlight yang saya buat flash. Saya akan terangkan sedikit flash ini. Yes. Di exposure kita tambahin. Nah, kita agak besarin sedikit. Jadi ada dimensi ya, sedikit dari backlightnya dari belakang, sehingga foto ini mulai hidup. Oke, saya tambahin lagi di sini. Nah, jadi ada sedikit. Terus kemudian saya bikin new lagi, saya koreksi di sini. Saya akan gelapin ini di sini ya. Karena ini tadi kondisi sudah terang, saya akan turunin ya di exposure. Ya, segini aja cukup. Oke, jika sudah, teman-teman klik tanda hand tool ini. Terus kalau teman-teman mau merubah temperatur, bisa dirubah lagi temperaturnya seperti ini. Teman-teman mau pilih yang mana ya, diatur aja, mau ke kuningan atau kebiruan. Kalau saya sih mengandung cenderung yang agak warm dikit ya, biar cahayanya itu asik. Kalau udah, kita langsung sharpness dinaikin lagi. Yes, masking, tekan Alt. Oke, ini bagian-bagian yang putih-putih adalah bagian-bagian yang akan kita tajamkan lagi, jadi fotonya makin tajam. Jadi bagian-bagian tadi kalau gini banyak putihnya berarti semuanya tajam, ikut juga tempo-tempo jadi tajam. Saya mau orangnya aja, kita tarik terus. Yes, segini cukup. Jadi hanya orangnya aja, klik OK ya. Kita lihat perbedaan fotonya sebelum dan sesudah. Ya, ini fotonya before dan after, before after. Ada dimensi ya di sebuah foto ini. Nah, kemudian saya nggak perlu menghaluskan wajah model karena saya kira modelnya nggak close up ya. Saya nggak perlu, begini saja. Kita lihat sudah modelnya sudah bagus. Kecuali kalau kita foto close up, saya akan retouch modelnya. Mungkin nanti setelah ini atau berikutnya saya akan bawakan mengenai cara mengedit kulit pada foto model close up. Habis itu kita edit lagi soal level ya. Level, kita naikkan levelnya. Yes, fotonya sudah mulai terlihat ya ketajaman dan kedalamannya. Yes. Kemudian jika sudah ini udah cukup, teman-teman tinggal tekan lagi Ctrl Shift Alt E. Jadi dia akan nempel nih, bikin album baru, bikin layer baru. Ini yang before, ini after. Oke. Kemudian saya ada trik lagi tambahan sebelum foto ini saya finish edit. Saya lihat dulu. Ini saya menggunakan kamera 1200D dengan ISO-nya 400, f-nya 4,5. Kameranya kamera biasa, lensanya juga lensa kit ya. Terus kemudian saya coba lagi membuat ini menjadi lebih tajam ya. Saya menggunakan history brush ya, history brush ya. Teman-teman udah tahu belum cara menggunakan history brush? History brush itu ada di sini nih. Yes, history brush tool dan art history. Saya menggunakan yang atas. Jadi artinya semua
yang ada di Photoshop ini adalah direkam oleh Photoshop yang terbentuk dalam history. Jadinya kita mau naikin kontras, level, semua ada di sini. Jadi fungsinya history brush ini untuk mengulangi apa yang sudah kita kerjakan dan mulai mengucurkan yang sebelumnya. Oke. Contohnya saya akan kasih contoh ya. Brush tool history-nya. Saya copy filenya dulu misalnya. Oke, misalkan saya rubah file ini ya. Color balance-nya saya rubah seperti ini warnanya. Oke. Lihat ya. Di sini di history ini di bawah ini muncul namanya color balance ya. Kalau kita mau undo, kita tinggal bisa dari edit, undo color balance, atau dari sini tik. Nah, kita bisa back dari sini. Nah, di history brush ini kita tempatkan di sini nih. Kita klik history brush di sini. Kita tempatkan di kolom sini. Klik kolom ini. Kemudian kita klik layer via copy. Nah, habis itu kita brush nih bagian-bagian yang misalkan ini. Nah, ini. Jadi itu yang biru gitu. Itu fungsinya dari history brush ya. Nah, ini saya akan kerjakan. Ini kerjanya seperti ini. Jadi dia akan menimbulkan kembali yang kita kerjakan. Tapi ini saya hanya menerangkan fungsi dari history brush itu. Oke. Saya akan saya ulang dari awal lagi karena ini saya cuma sebagai contoh. Oke, kemudian sudah itu saya akan buat seperti ini. Setelah udah jadi semua, kita akan tajamkan bagian-bagian yang tajam. Misalkan kain-kainnya ini ya, kita bikin tajam. Oke. Jadi semuanya tajam nih baju nih. Jadi kelihatan dimensinya. Ya, oke. Kemudian kita bikin filter sharpness ya, terus unsharp mask. Nah, di sini ada misalkan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini saya bikin amonnya itu adalah ketajaman dari sebuah foto nih. Oke, kemudian saya klik di sini. Ya, dia akan makin tajam ya. Oke, saya bikin 100 di sini ya, amonnya 100. Kemudian radiusnya saya coba dirubah di angka 5. Angka 5 ini udah tajam. Maksimal 5 ya, biar nggak terlalu ini. Tapi saya bikin di 4,5 deh, biar nggak ketajaman. Kalau udah threshold jangan diapa-apain, kosong aja. Kalau udah oke. Nah, akan terjadi fotonya seperti ini. Semuanya tajam. Wajahnya tajam, temboknya tajam gitu loh. Oke. Semua tajam. Kita nggak mau semua tajam, kita mau hanya bajunya saja. Kemudian kita klik history. Nah, jadi di sini brush tool ini, history brush tool, kita klik di sini. Tik. Nah, di kolom ini. Kemudian kita kembalikan lagi ke sini, klik kiri. Nah, itu dia. Kemudian kita gunakan brush tool ini, history-nya, untuk menajamkan. Di sini opacity-nya bisa 100, saya bikin di 80 biar nggak terlalu tajam. Saya garis di sini ya, lihat teman-teman. Yes, ada perubahan ya. Yes, ada perubahan ya. Jadi bajunya makin kontras. Kalau tadi semuanya kontras, semua makin tajam. Nah, ini baju-bajunya kita tajamin semua. Ada perbedaan ya antara 1 dan 2. Nah, yes, makin tajam bajunya. Kemudian kita akan usap semua. Dan ingat, jangan sampai kena kulit tangannya ya. Ini hanya gelang saja. Oke. Yes. Di atasnya ini. Jadi ada perbedaan ya. Oke, mungkin teman-teman bisa lakukan di rumah nanti. Caranya sangat mudah sekali ya. Kita lihat before dan afternya. Oke. Ini before ya. Ini before, ini after. Ada perbedaannya teman-teman. Kemudian setelah itu saya save fotonya JPEG lagi ya, save as. JPEG di file ini saya bikin 041. Kemudian saya save, klik OK. Nah,
kita lihat filenya. Nah, di sini ada 3 file. Ini file ori-nya, ini file yang sudah kita edit. Jadi terlihat dimensinya ya teman-teman. Jadi ada dimensinya ya. Makin tajam, coba kita zoom. Ini after, ini before. Perhatikan bedanya. Ini before, ini after. Ini before, ini after. Kita coba baju yang lain ya. Ini before, ini after ya. Ini after, sorry, maaf salah. Ini before. Jadi ada perbedaannya, ketajamannya. Yes, ini before, ini after. Ya, demikian tutorial singkat ini saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat buat praktik di rumah. Dan jangan lupa stay tune terus di channel kita 101 Class Fotografi. Dan juga teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena akan dapat informasi terbaru dari kita. Sampai jumpa kembali dengan tutorial yang lain di iklan 101 Class Fotografi. Salam kami, Roy Rafael. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Class Fotografi.